Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat tentunya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan pemirsa, biar makin semangat, izinkan saya membukanya dan juga memulainya dengan membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Berbuka puasa dengan buah kurma buah andalan, ditambah dengan minum segelas air es. Jumpa lagi dalam Kolak edisi Ramadan, kali ini spesial bersama dengan KBBS. Baik pemirsa, Kolak edisi Ramadan ini akan mengkaji berbagai macam peristiwa dan juga kajian-kajian ilmu agama yang dikaitkan dengan ibadah bulan suci Ramadan yang tentunya akan dibahas dalam berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang agama, sudut pandang ilmu pengetahuan Al-Quran dan juga Sunnah, bersama dengan ayahanda kita yang selalu membimbing kita, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED dan juga Direktur dari KB Bank Syariah, yaitu Bapak Koko Catur Rahmadi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga lancar terus Prof puasanya. Amin. Assalamualaikum Pak Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vini. Ya. Apa kabar? Sehat Pak, Alhamdulillah. Bapak juga sehat Pak? Harus sehat, puasa-puasa berkah, Harus kesehatan sehat ya Pak ya. tetap Makin dijaga. siap, amin ya rabbal alamin. Baik Prof. Mukti dan juga Pak Koko, kita kali ini spesial, ini bersama dengan KBBS ya Pak ya. Terima kasih. Dan tema kita kali ini adalah Ramadan, let's rebranding, be better than before. Begitu, karena memang bulan suci Ramadan ini erat kaitannya adalah sebagai momentum untuk kita berubah jadi lebih baik begitu. Nah, ini bagaimana nih Prof. Mukti agar Ramadan ini bisa menjadi momen untuk masing-masing diri kita rebranding untuk be better than before. Ya, Ramadan itu kan ibadah yang kalau kita tunaikan insya Allah akan menjadikan kita ini sebagai manusia yang kembali kepada fitrahnya. Dan karena itu maka di akhir Ramadan itu kita sekalian merayakannya dengan selain melaksanakan ibadah juga melaksanakannya dengan memakai baju baru gitu. Atau kalau nggak baru ya yang masih bagus lah gitu. Yang itu sebenarnya merupakan simbol bahwa kita menjadi manusia baru, manusia yang reborn gitu, dilahirkan kembali dengan segala kesucian diri kita. Setelah selama 1 bulan lamanya kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita dari segala macam penyakit, segala macam sifat yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Sehingga karena itu dengan berpuasa ini kita menjadi manusia baru, dan itu disimbolkan dengan kita memakai baju yang baru, kemudian dengan membangun silaturahim dan berbagai kegiatan sosial yang merupakan ekspresi dari kegembiraan sekaligus juga merupakan aktualisasi dari kemenangan kita. Baik Prof. Jadi itu ternyata salah satu langkahnya juga rebranding diri itu dari sisi perbuatan juga bisa dari segi penampilan ya Prof ya. Apalagi akhir-akhir ini kita sudah akan menyambut Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Itu dari sisi pribadi. Nah ini sekarang ke Pak Koko. Kalau dari sisi corporate-nya ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan corporate culture-nya. Ini rebranding untuk jadi be better than before di bulan suci Ramadan ini nih seperti apa? Terutama erat kaitannya dengan dikaitkan dengan perbankan syariah, Pak Koko. Makasih Mbak Vini, selamat malam teman-teman pemirsa TVmu. Izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga ibadah kita diterima dan menjadikan kita lebih baik lagi sesuai dengan yang digarisbawahi oleh Prof. Mukti tadi. Kalau dari sisi korporasi seperti apa sih?
mungkin ingin saya informasikan bahwa sejak 19 Maret kemarin kami PT KB Bukopin Syariah yang sebelumnya namanya PT KB Bukopin Syariah sudah berganti nama menjadi PT KB Bank Syariah. Kepanjangannya atau kependekannya tetap KBBS, ya, tapi Bukopin sudah nggak ada, diganti KB Bank Syariah. Esensinya apa? Sama seperti kalau kita bicara tentang perbaikan. Jadi 1 bulan selama bulan Ramadan ini kita diuji, ditempa dengan puasa, beribadah yang baik akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga ketika nanti Syawal, hari yang fitri, kita terlahir kembali menjadi insan-insan yang baru. Nah, bagaimana dengan KB Bank Syariah atau KB Bukopin Syariah dulu? Seperti kita ketahui, selama 3 tahun terakhir, tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah masa-masa kita melakukan proses penyihatan di KB Bank Syariah ini. Di dalam proses penyihatan tersebut kebetulan juga kita terkena dampak dari pandemi COVID 2020-2021. Nah, syukur alhamdulillah proses penyihatan yang dilakukan oleh KB Bank Syariah ini berjalan dengan baik, sehingga akhir tahun 2023 dan di awal tahun 2024 ini kita mencanangkan untuk berlari, terbang, bersaing dengan teman-teman di perbankan syariah lainnya. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong rencana lari tersebut, kita melakukan rebranding. Yang tujuannya adalah itu tadi Mbak Vini, kedepannya dengan rebranding ini kita berharap dan kita berusaha untuk lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kita cukup optimis dengan dukungan kuat dari grup Korea, KBFG, kita akan bisa menggarap market dan memasuki market syariah lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi salah satu alasan kenapa kita melakukan rebranding adalah sebagai booster, penyemangat bahwa kita sudah berubah dan kita menuju yang lebih baik lagi daripada hari kemarin. Begitu baik, Mbak Vini. Baik, Pak Koko. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat juga Pak Koko, Terima karena kasih. KBBS sudah resmi ya rebranding namanya, dan juga logonya ini dari KBBS yang semula bernama KB Bukopin Syariah, sekarang menjadi KB Bank Syariah. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan ini Ramadan ini juga momen yang baik untuk kedepannya KBBS bisa semakin baik lagi tentunya. Baik, pemirsa dan juga Pak Koko serta Prof. Mukti, ini pembahasan yang sangat menarik sekali, namun kita harus jeda sejenak terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap dalam Kolak edisi Ramadan. Kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kolak edisi Ramadan. Dalam tema kita kali ini, Ramadan, Let's Rebranding, Be Better Than Before. Kita lanjutkan kembali, Pak Koko dan juga Prof. Mukti. Ini tadi Pak Koko sudah menjelaskan nih, ini Ramadan jadi momen rebranding untuk KBBS ya, menjadi KB Bank Syariah. Namun biasanya kalau sesuatu corporate itu rebranding, ada dua sisi nih Pak Koko ya, ada sisi tanggapan yang positif, ada juga yang negatif dari masyarakat. Karena masyarakat mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nih rebranding gitu, mungkin ada masalah seperti itu misalnya. Nah, ini bagaimana untuk bisa mengkelirkan stigma masyarakat mungkin yang kurang baik, agar bisa kembali jadi baik dan bisa kembali percaya juga terhadap KBBS. Oke, Mbak Vini. Mungkin stigma masyarakat apakah dulu kurang baik kemudian rebranding menjadi baik, mungkin ada benarnya. Akan tetapi bagi kami di KBFG Group bukan hanya sekedar itu. Jadi kebetulan saat ini KB Bank Syariah itu induknya adalah KB Bank yang ada di Indonesia, dan KB Bank yang ada di Indonesia itu induk utamanya adalah KBFG, Kukmin Bank Financial Group yang ada di Korea Selatan. Salah satu bank terbesar yang ada di Korea Selatan dengan aset yang ratusan triliun dan cabang worldwide sudah mendunia cabangnya. Nah, dukungan dari Kukmin Bank ini terhadap KB Group yang ada di Indonesia sangat besar, dan mereka berkomitmen untuk menjadikan pasar di Indonesia menjadi pasar utama setelah pasar yang di Korea. Poinnya apa? Ketika harus jadi rebranding, poinnya adalah keseragaman dan konsistensi
atas brand dari KB-nya itu. Ya, sehingga dengan KB Bank Syariah kita merasa memiliki percaya diri yang lebih karena kita bagian dari grup finansial yang cukup besar. Tetapi itu saja tidak cukup, ya. Kita di internal KB Bank Syariah juga harus memperbaiki diri. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan bahwa kita akan selalu tumbuh lebih baik dibanding sebelumnya sesuai dengan visi misi kita menjadi bank pilihan yang terus tumbuh dan sehat. Apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama adalah selain yang rebranding sebagai atmosfernya, yang pertama adalah kita merubah sumber daya insani atau employee yang ada di KB Bank Syariah melalui program internalisasi corporate culture. Saat ini kita memiliki corporate culture BISA, yaitu Barokah, Ihsan, Sidik, dan Amanah, yang mewakili sedikit dari sifat-sifat Rasul. Nah, ini menjadi culture dari insan-insan KBBS untuk mewujudkan bahwa KB Bank Syariah akan berubah menjadi lebih baik ke depannya. Satu, corporate culture. Yang kedua, kita juga sudah mendefinisikan produk-produk unggulan yang akan kita tawarkan ke masyarakat, terutama produk-produk yang sifatnya kental kesyariahan. Yang pertama adalah misalkan cicilan emas, baru kita luncurkan di awal Ramadan kemarin, dan kami berharap seluruh warga dan pemirsa TV-mu bisa mencoba produk cicilan emas. Ini agak berbeda dengan kompetitor gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah kita memiliki produk tabungan rencana, sehingga kalau para pemirsa TV-mu mempunyai keinginan masa depan, apakah itu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kita bisa memfasilitasi dan melayani dengan baik. Jadi setelah culture dari SDI kita perbaiki, kita memiliki produk unggulan. Salah satu lagi yang kita lakukan adalah dari sisi penetrasi marketnya. Syukur alhamdulillah, dan saya berterima kasih kepada seluruh pemirsa TV-mu, terutama yang sudah menjadi nasabah kami, sudah menjadi nasabah setia KB Bank Syariah. Saat ini kami memiliki 18 cabang yang tersebar dari Aceh sampai dengan Makassar. Dan beberapa sangat beririsan dengan teman-teman yang ada di Muhammadiyah, baik dari aum yang sifatnya kesehatan maupun aum yang sifatnya pendidikan. Jadi kami akan fokus untuk menggarap market-market yang bersesuaian dengan lokasi atau tempat cabang kami dan target-target yang sudah kita sepakatin di awal dari manajemen, yaitu kesehatan dan pendidikan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dari sisi promosi. Dari sisi promosi kita bagi menjadi dua. Yang pertama, promosi yang sifatnya langsung dan promosi yang sifatnya tidak langsung. Yang langsung tentunya kita juga menggandeng erat dengan teman-teman yang ada di Muhammadiyah dengan melalui TV-mu gitu ya. Dan saya atas nama pribadi dan atas nama manajemen mengucapkan terima kasih atas kerjasama untuk mensiarkan tidak hanya sekedar KB Bank Syariah, tapi juga edukasi dan literasi industri keuangan syariah. Nah, dengan 4 hal ini kami berharap bahwa tidak hanya sekedar rebranding, tapi didukung juga dengan SDI-nya, sumber daya insaninya, dengan culture bisa, dengan produk unggulan, dan dengan penetrasi market yang tepat. Insya Allah kami sangat yakin bahwa di hari-hari ke depan, di bulan-bulan ke depan, di tahun-tahun ke depan, KB Bukopin Syariah akan menuju ke kejayaannya. Begitu, Mbak Vini. Amin ya rabbal alamin. Iya, ini sungguh suatu yang sangat membahagiakan sekali ya Pak Koko ya, karena tadi KBBS ini semakin percaya diri karena didukung oleh bank yang sangat luar biasa bagus sekali tadi dari Korea, dan juga dengan berbagai itu tadi dari culture-nya juga mengalami perbaikan, kemajuan, dan juga produk-produk unggulan tadi dengan emas tadi. Ini bisa nanti kita gali lagi lebih mendalam juga seperti apa ini produknya, mungkin akan banyak sekali pemirsa yang tertarik. Baik, nah sekarang kita ke Prof Mukti kembali ya Pak Koko. Prof, itu tadi dari sisi corporate-nya. Kalau dari sisi pribadinya ini terkait rebranding, biasanya orang ada yang beranggapan kalau rebranding itu semakin bertambahnya usia
karakter atau watak itu tuh sulit untuk berubah ini Prof. Tapi sebenarnya ada juga yang mengatakan, saya pernah baca buku kalau pembentukan karakter itu adalah a never ending process in life. Nah sebenarnya ini sampai seberapa besar sih karakter seorang itu bisa berubah, dan bagaimana agar kita benar-benar bisa rebranding karya yang lebih baik, karena ini kaitannya erat dengan integritas, begitu Prof. Ya sebenarnya kalau kita lihat di dalam agama itu tidak ada batasan usia untuk kita itu berubah menjadi lebih baik. Tidak ada alasan untuk kita ini merasa sudah cukup gitu, dengan berbagai hal yang sudah kita capai di masa lalu. Karena itu kalau ini kita kaitkan dengan puasa misalnya, kita kan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa mesti puasa tiap tahun gitu. Kalau puasa itu tujuannya menjadi manusia bertakwa, apa tahun lalu kita nggak bertakwa, hanya kita puasa lagi gitu. Tapi saya cenderung melihat itu sebagai sebuah proses di mana puasa kita itu berjenjang. Ada grade gitu, ada jenjang yang dengan itu kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga dengan grade kita yang sekarang itu jangan sampai kita downgrade, jangan sampai kita turun, tapi kita berusaha untuk upgrade. Nah puasa kita ini kan bagian kita, usaha kita secara spiritual untuk mengupgrade kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita. Karena itu bertakwa itu kan proses yang menjadi, bukan being tetapi becoming. Ya takwa kita itu menjadi sempurna kalau kita sudah meninggal dunia. Selama hayat masih di kandung badan kita harus terus meningkatkan, dan iman serta takwa itu juga tidak selalu sama kan. Di dalam hadis disebutkan yazidu wa yanqusu, kadang-kadang itu bertambah, kadang-kadang juga berkurang atau menurun. Sehingga karena itu dengan kita berpuasa ini kita berusaha untuk mengupgrade kualitas puasa kita sehingga tidak ketinggalan, sehingga kompatibel gitu. Sehingga dengan kita bertambah usia itu kan idealnya kita menjadi semakin baik gitu. Kalau ada orang umur 17 tahun kok agak nakal-nakal, orang bilang oh iyalah itu namanya kenakalan remaja gitu ya. Tapi kalau 71 tahun masih nakal, itu namanya ABG tua. Atau mungkin ada yang menyebut tua-tua keladi gitu, makin tua makin menjadi-jadi. Sehingga karena itu seiring dengan meningkatnya usia justru kita itu harus mengupgrade ya kualitas diri kita ini sesuai dengan usia kita. Dan karena itu maka tidak ada kata terlambat untuk kita ini berusaha menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan proses becoming itu, maka kita diberikan tuntunan oleh Nabi bahwa manusia yang beruntung itu adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau manusia hari ini sama dengan hari kemarin, itu manusia yang merugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, itu manusia yang celaka, mal'unun, orang yang celaka. Sehingga karena itu kita berusaha untuk proses menjadi baik itu gradual, ya bertahap. Dan karena itu maka kalau kita ikuti teori habit ya, ada buku judulnya The Power of Habit itu, dan sudah pernah kita bahas juga ya di pola edisi yang terdahulu bahwa manusia itu bisa merubah kebiasaannya. Pertama kalau dia memang punya niat untuk dia itu berubah. Jadi kuncinya adalah membangun state of mind. Saya harus berubah. Itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua kemudian kita membuat satu cue mana yang mau kita rubah dulu. Karena kalau mau merubah semuanya mungkin juga sangat sulit. Jadi kalau kita sudah berniat berubah, mana yang paling mungkin untuk kita rubah? Sehingga kalau kita mengikuti hadis-hadis Nabi, misalnya ketika Nabi itu ditanya, apa yang bisa saya lakukan untuk saya menjadi orang baik gitu kan. Nabi tentu tahu siapa yang bertanya itu dan tahu bagaimana karakter orang yang bertanya atau sahabat yang bertanya itu. Ketika sahabat itu seorang yang tukang bohong misalnya, ya maka Nabi memberikan nasihat, ya jangan bohong gitu. Nah karena dia ini jago bohong ini, dengan Nabi memberikan nasihatnya bukan sholat, zakat atau puasa, tapi jangan bohong. Nah dia berpikir oh gampang kalau begitu, nah, tidak bohong aja kan gampang gitu. Nah tapi dia sudah komit ya untuk dia tidak bohong.
Jadi dia hanya ingin berubah dari pembohong menjadi orang yang jujur. Nah, begitu dia akan berbohong, dia ingat, dia sudah janji kepada Nabi bahwa dia tidak akan bohong. Nah, seterusnya begitu dia mau bohong, dia ingat apa janjinya kepada Nabi. Nanti kalau saya ketemu Nabi, saya ditanya gimana? Akhirnya dia berubah, perlahan dia berubah. Dan setelah dia berubah, maka kemudian ada hasil dari dia melakukan perubahan itu. Karena itu ketika orang itu berubah, ada buku baru lain ya, judulnya itu Atomic Habit. Atomic Habit. Jadi merubah itu bisa dengan perubahan yang kecil seperti atom itu. Seperti atom. Tetapi setiap perubahan itu dia memang merencanakannya dengan sedemikian rupa dan kemudian dia konsisten untuk mencapai perencanaan itu. Makanya disebutkan innamal a'malu binniyat ya, segala sesuatu itu harus ada niatnya. Itu kan sebenarnya purpose ya. Ada goal, purposefulness gitu. Ada niat yang kuat untuk mencapai tujuan itu. Seperti tadi misalnya KBBS itu tidak sekedar nama baru, tapi kemudian dia memang ada yang baru di situ gitu. Makanya kalau misalnya orang haji itu kan suka namanya dirubah ya kan. Kan suka namanya dirubah. Jadi misalnya namanya dari misalnya siapa? Abdul Mukti gitu menjadi siapa? Syekh Abdul Mukti ya, misalnya begitu. Kira-kira karena udah mulai tua jadi Syekh gitu. Itu memang dia betul-betul menjadi manusia baru gitu. Karena apa? Ada dua ibadah yang kalau manusia menunaikannya itu dia kembali kepada fitrahnya kan. Satu adalah puasa, dua adalah haji. Makanya kemudian dia sebelum haji itu mungkin seorang yang maksiatnya luar biasa. Begitu selesai haji, dia bertobat dan hajinya mabrur, dia ganti nama. Nah, dia kemudian sebagai manusia baru, dia melakukan branding. Saya beda dengan yang dulu. Bukan aku masih seperti yang dulu gitu, tetapi saya beda dengan yang dahulu. Jadi mukti yang dahulu beda dengan mukti yang sekarang. Nah, kira-kira begitu. Dan itu juga yang harus kita lakukan ketika kita ini berpuasa. Sehingga jangan sampai ketika kita nanti sudah selesai puasa, itu kembali ke selera asal. Jadi namanya, mohon maaf ya, misalnya puasa tomat gitu. Puasa tomat itu begitu sudah selesai, setelah bertobat, maksiatnya kumat. Nggak boleh begitu. Tidak boleh jadi puasa tomat. Orang lama puasa ini ibadahnya rajin ya, tadarusnya rajin, tapi selesai puasa semuanya kembali ke selera asal. Nggak bisa begitu, sehingga kita setelah Ramadan ini kita selesai, kita sempurnakan ibadah puasa kita kemudian menjadikan bulan-bulan berikutnya itu sebagai bulan peningkatan. Nah, karena itu maka sekali lagi setelah selesai Ramadan ini jangan pakai slogan aku masih seperti yang dulu, tapi aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Kira-kira begitu. Kayak lagu ya Prof ya. Gitu kira-kira. Iya baik. Jadi ini Ramadan ini tidak ada di agama kita juga, di Islam ini tidak ada batasan usia untuk seorang berubah menjadi lebih baik. Jadi tidak ada kata terlambat ya Prof ya, untuk kita berubah menjadi lebih baik, dan Ramadan inilah momentumnya untuk jadi lebih baik. Seperti tadi juga KBBS ya Pak Koko, kalau ternyata tidak hanya sekedar nama, tapi juga banyak di dalamnya hal-hal yang berubah karena lebih baik, dari program, dari culture-nya, dan juga dari penetrasi masyarakatnya, nasabahnya juga yang nanti akan bisa diharapkan bersinergi dengan KBBS. Ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali juga seperti apa kira-kira hambatan yang ditemui nih Pak Koko dan juga Prof Mukti. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam Kolak. Kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kolak edisi Ramadan. Dalam tema kita kali ini, Ramadan, let's rebranding, be better than before. Nah, Pak Koko, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Koko terlebih dahulu ya Prof ya. Izin, ini tadi KBBS ini banyak melakukan langkah-langkah nih untuk rebranding selain nama. Tadi ada program tabungan emas seperti itu, terus juga culture-nya yang mana ini erat kaitannya dengan budaya perusahaan terhadap karyawan, juga penetrasi masyarakat nih yang mau diraih seperti itu. Nah, ini jadi langkah-langkahnya, strateginya seperti apa, juga hambatan yang ditemui nih Pak Koko, termasuk juga masyarakat yang pengen tahu kalau tadi ada program baru, itu dapat info dari mana gitu kan. Karena kalau yang nasabah lama mungkin tahu, tapi nasabah baru, ternyata KBBS ada program yang tepat nih gitu. Nah, ini dari mana nih taunya begitu Pak Koko? Nanti kalau itu jawabannya cepet itu Mbak Vini. Taunya dari mana? Dibantu sama TV-mu. Amin. Jadi gini Mbak Vini,
Ya. Hambatannya seperti apa? Ya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu 70.000 lebih pulau. Suku bangsanya puluhan, bahasanya juga puluhan. Kemudian secara jumlah penduduk 270 juta, walaupun diklaim 85% Muslim. Tetapi indeks literasinya itu kalau dibanding yang perbankan konvensional masih jauh. Syariah itu 9%, 12% ya indeksnya. Jadi pemahaman dan penggunaan produk-produk saya di masyarakat itu masih rendah lah. Ini jadi PR, tidak hanya PR KPBS tapi juga PR kami di industri perbankan syariah. Ya, karena itu ketika kita mau reach nasabah ataupun potensi nasabah yang ada di Indonesia ini, tentunya biaya jadi masalah. Cuman seperti Prof. Mufti sampaikan tadi bahwa manusia itu kan harus selalu berusaha lebih baik lagi. Ketika timbul masalah, jangan itu menjadikan kita terus tidak bersemangat. Terkadang masalah itu menjadikan kita ada terobosan. Nah, terobosan yang kita belajar ketika kita pandemi COVID kemarin adalah akselerasi dari digitalisasi. Nah, ini akan kita coba manfaatkan. Kita bukan melu-melu kalau orang Jawa bilang ikut-ikutan pada digitalisasi, enggak. Semua, ya. Karena yang namanya digitalisasi itu sekarang sudah menjadi kebutuhan. Jadi satu hal yang akan dilakukan oleh KB Bukopin Syariah adalah melakukan transformasi digital. Dan di forum ini saya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa kaum yang ada di Muhammadiyah yang membantu proses digitalisasi dalam artian implementasi proses digitalisasi itu terjadi dengan baik di beberapa kaum. Ini saya atas nama manajemen mengapresiasi hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah hambatannya tadi. Nah, saat ini digitalisasi itu hampir dilakukan oleh semua bank. Nah, ketika kita juga melakukan digitalisasi transformasi digital, harus ada bedanya dengan bank-bank tersebut. Nah, beda yang pertama adalah tentunya kalau kita lihat dari industri keuangannya, kita syariah. Walaupun ada teman-teman syariah lainnya, tapi at least kita syariah. KB Bank Syariah. Itu pembeda yang sangat utama. Pembeda yang kedua adalah kebetulan kita baru saja lahir kembali ya dengan rebranding ya dengan KB Bank Syariah, dan saya garansi dukungan teknologi dari KBFG itu luar biasa. Dukungan teknologinya baik yang hardware maupun softwarenya. Nah, ini harusnya bisa kita manfaatkan baik, dan ini juga challenge saya buat teman-teman SDE di KB Bukopin Syariah untuk mengoptimalkan itu. Ya, resource kita udah punya, ya. Tergantung bagaimana kita mengoptimalkan. Nah, proses bisnis transformasi ini akan kita lakukan tidak hanya transformasi kepada para customer, tapi juga transformasi di internal kami di KB Bukopin Syariah. Transformasi seperti apa sih Pak Koko? Yang paling simpel transformasi itu adalah efisiensi proses. Jadi kalau sebelumnya prosesnya katakanlah 2 jam, dengan otomasi digitalisasi bisa kita lakukan dengan ya nggak ngomong 2 menit, jadi 10 menit atau 20 menit, 2 jam kan jadi lebih cepat. Sehingga jadi lebih produktif. Ya. Kemudian cabang-cabang yang misalnya besar-besar gitu, yang gede gitu kan. Tapi sekarang trennya adalah nasabah itu jarang ke cabang. 90% lebih hampir semua bank transaksinya udah bergeser, Prof. Dari transaksi counter ke transaksi digital. Apakah itu ATM, apakah itu mobile, apakah itu edisi. Nah, ini akan kita manfaatkan sehingga saya bercita-cita bahwa di cabang-cabang kami, cabang-cabang KB Bank Syariah ini ada digital corner, sehingga customer itu bisa self-service. Mau ngapain saja silahkan gitu, ya kan, sendiri melakukan sendiri. Dari sisi kami, sisi bank terjadi efisiensi, dari sisi customernya terjadi yang namanya customer experience yang sangat-sangat bagus. Terjadi hubungan yang mutualisme antara bank dengan nasabahnya, banknya jadi lebih efisien, nasabahnya jadi lebih suka-suka pengen ngapain, leluasa. Lebih leluasa dia. Dan yang berikutnya lagi, ini inline dengan gaya-gaya Mbak Vini. Mbak Vini gaya milenial, kalau saya dan Prof mungkin kolonial, milenial gitu ya, yang maunya sendiri,
Asal ada wifi, ada paket ya, ada paket. Jalan, Aman. gitu kan, jalan, gitu Iya. kan, bisa online. Bisa Nah, online. ini yang coba akan kita bangun ke depan, ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini kita akan membangun infrastruktur tersebut dan kami berharap bahwa yang kita rencanakan ini bisa diterima market dengan baik karena kami yakin bahwa saat ini marketnya Luas ya. polanya seperti itu. Seperti itu. Karena 2030 sampai 2045 itu kita katanya dapat bonus demografi. Demografi, ya. Bonus demografi itu berarti anak muda kaum produktif paling banyak 60% 70%. Nah, mereka itu ya sudah datang ke bank nggak pengen ketemu mbak customer service atau mbak teller, tapi Iya. mereka tetap pengen transaksi. Nah, hal ini yang coba akan kita akomodir, akan kita fasilitasi sedemikian rupa sehingga kepuasan customer dan customer menjadi lebih baik lagi. Itu tantangan bagi kami. Baik. Luar biasa. Jadi tantangannya itu menjadi batu loncatan untuk jadi lebih baik, termasuk salah satunya dengan transformasi digital itu tadi ya, Pak Koko ya. Baik. Dan sekarang ke Prof T ini, Prof. Terkait juga rebranding pribadi tadi untuk menjadi lebih baik, hambatan-hambatan yang muncul nih biasanya ketika kita sudah ada niatan untuk berubah jadi lebih baik, biasanya suka ada suara-suara bisik nih, Prof, dikomentari, atau mungkin kita udah jadi lebih baik, komentarnya itu, loh kok tumben ini, kesambet apa nih gitu. Akhirnya kadang-kadang itu malah membuat kita risih, jadi oh, udahlah mungkin kalau nggak kuat-kuat niat jadi luntur lagi begitu. Ini bagaimana, Prof? Ya, yang saya kira penting adalah istiqomah ya. Istiqomah, konsisten, sehingga orang berubah menjadi lebih baik itu bisa dari sesuatu yang tadi, yang sangat kecil. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa agama yang baik itu kan konsistensinya walaupun sedikit gitu. Jadi adwamuha wa ingkolla. Itu yang penting. Sehingga kalau Ramadan kemarin kita puasa full 1 bulan, ya setelah Ramadan jangan puasa full 1 bulan. Nggak perlu juga gitu kan. Iya. Tapi yang penting kita lakukan apa? Kebiasaan untuk menahan diri. Kebiasaan untuk kita ini bisa melakukan self control. Itu yang terus kita lakukan. Walaupun kita tidak puasa, tapi kan kita harus bisa menahan diri, mengontrol diri. Kebiasaan untuk sabar, ya. Tidak frontal, tidak emosional, tapi bisa kalem menyikapi berbagai persoalan gitu, menghadapi masalah dengan ceria, misalnya kan. Itu kan bagian dari kita menjadikan kehidupan pasca Ramadan itu seakan seperti Ramadan. Kemudian kalau Ramadan ini sedekahnya lancar gitu, ya setelah Ramadan jangan kemudian berhenti. Apalagi ketika nanti Idul Fitri sudah lebaran gitu kan lebar ya. Lebar itu bahasa Jawanya kan sudah lebaran habis-habisan gitu. Semuanya. Terus nanti habis semua, apalagi ketika mudik itu semuanya dihabisin gitu. Terus habis itu balik ke Jakarta penjol gitu. Penjol karena kena pinjol. Misalnya begitu. Nah, nggak boleh begitu. Jadi kita harus bisa tetap menjadi orang yang wajar-wajar saja gitu. Berubah tapi jangan kemudian terlalu revolusioner gitu. Cukuplah. Karena itu maka agama kan mengajarkan kita untuk perubahan itu bertahap yang disebut dengan islah itu. Islah. Jadi makin baik walaupun sedikit, tapi itu terukur dan kelihatan. Karena itu maka kalau selama Ramadan ini kita bisa membaca Al-Qur'an dalam intensitas yang tinggi gitu ya, tidak perlu banyaknya tapi intensitasnya, maka kita jadikan itu sebagai habit gitu, sebagai habit ya. Habis sholat subuh kita ngaji, mungkin habis sholat duhur ya di kantor break sholat, kemudian kita sempatkan baca beberapa ayat, kemudian diusahakan untuk bisa membaca terjemahnya gitu. Kemudian kalau selama Ramadan kita disiplin ya, terutama disiplin waktu berbuka ya. Pastinya. Masa kita Paling disiplin, paling cepat ya, Bro. disiplin tepat waktu gitu. Nah, tapi kebiasaan tidur selama Ramadan jangan dibawa. Gitu. Setelah sahur, sholat subuh. Karena ada alasan kalau tidurnya orang puasa itu ibadah gitu ya, Iya. walaupun itu hadisnya dhaif ya. Tapi jangan kemudian setelah Ramadan selesai, di kantor siang tidur. Ramadan jam kantornya kan dikurangi. Nanti selesai Ramadan minta jamnya disamakan dengan Ramadan dong. Nah, jangan begitu. Kita harus back to normal gitu. Sehingga ada sifat-sifat yang memang itu kita rubah. Bahkan ada memang yang harus kita tingkatkan dengan spirit
dari bulan Ramadan itu, sehingga kita itu menjadi manusia yang lebih baik ya. Lebih baik dan kemudian terus menerus gitu kita istiqomah untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, tantangannya memang ya banyak yang memaknai Idul Fitri itu sebagai klimaks gitu. Klimaks ya. Bahkan ada memaknai hari kemenangan. Udah selesai. Hari kemenangan seakan-akan selama Ramadan itu penderitaan. Selama Ramadan penderitaan, sekarang kita bebas merdeka, nggak begitu juga gitu. Itu kemenangan karena kita bisa melalui berbagai macam tantangan yang tidak ringan itu, dan kemudian kita berniat menjadi lebih baik lagi, melakukan perubahan-perubahan walaupun itu sesuatu yang kelihatannya trivial ya, kelihatannya itu kecil gitu, tapi konsisten dengan triviality yang semakin baik itu saya kira juga akan punya dampak yang cukup besar gitu. Dan memang ya itu tadi kuncinya harus konsisten. Ya orang bilang apa ya biasa, kita berbuat baik juga dikomentari, tidak baik juga dikomentari, kan mending kita dikomentari karena berbuat baik. Gitu. Yang penting kita berubah itu tidak karena ingin dikomentari orang, tapi kita mengharapkan ridho Allah. Iya, itu dia kuncinya, karena ridho Allah ya Prof ya. Mau apapun ada komentar-komentar, kita lanjut terus, yang penting jadi lebih baik begitu. Sedikit dari Prof Mufti tadi ada yang menggelitik buat saya, terutama buat rekan-rekan saya yang di KPBS itu. Yang penting istiqomah. Istiqomah itu memang berat. Susah ya. Kalau ringan istirahat. Ringan istirahat, istiqomah memang berat ya. Iya betul. Ya. Baik Pak Koko, nah ini tadi Pak Koko juga sempat mengatakan kalau KBBS ini rebranding bagaikan bayi baru lahir gitu kan. Nah, seperti halnya bayi baru lahir itu kan banyak harapan ya, harapan terpancar begitu. Nah, ini harapan dari KBBS ini sendiri apa sih yang ingin dituju sebagai bank syariah, salah satu bank syariah di Indonesia seperti itu, dan juga mungkin pesan-pesannya untuk pemirsa TVmu apa yang mungkin nanti bisa disinergikan bersama juga dengan KBBS Pak Koko. Oke. Tentunya kepada para pemirsa TVmu, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya selama ini, atas kerjasama selama ini. Jangan sungkan-sungkan kalau ada hal-hal yang kurang, segera hubungi cabang kami terdekat atau telepon ke call center kami. Yang jelas dengan adanya rebranding dan beberapa hal rencana kami ke depannya, kami sangat berharap bahwa KB Bank Syariah bisa menjadi salah satu pemain utama di industri perbankan syariah di Indonesia, ya. Karena kami sangat yakin bahwa pasar market syariah di Indonesia itu sangat besar dan sangat potensial, dan mari kita menjadi pemain di negeri sendiri, tidak menjadi penonton. Karena itu kami berharap sinergi, kolaborasi, kerjasama antara KB Bank Syariah tidak hanya dengan Muhammadiyah TVmu ini, tapi dengan Muhammadiyah sekeluarnya menjadi semakin besar, semakin mutualisme, dan semakin menguntungkan di kedua belah pihak. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Koko. Dan juga Prof Mufti, ini terkait rebranding untuk diri sendiri nih sebagai hamba Allah. Tadi kan kuncinya adalah istiqomah dan lillahi ta'ala ya Prof ya. Lalu bagaimana sih strateginya, karena tadi kata Pak Koko juga istiqomah itu sulit, yang gampang istirahat begitu. Agar ketika misalnya kita sudah sampai di level 8 nih, ketika iman fluktuatif turun, ya jangan sampai di level 3 turunnya, mungkin di level 6 begitu, terus lanjut lagi ke level 9 ini. Strateginya bagaimana Prof, dan juga pesan-pesan untuk pemirsa? Ya, yang pertama supaya kita ini bisa istiqomah ya memang harus berusaha untuk mericas ya. Mericas, jadi caranya mericas bagaimana? Ya kita memang harus menjadi orang yang mau untuk belajar, mendengarkan tausiah-tausiah, ya, ceramah-ceramah itu kan bagus ya untuk kita ini senantiasa belajar dan diingatkan. Gitu. Saya kadang-kadang Mbak Vini kalau selalu ceramah terus itu juga kadang-kadang merasa super ya, merasa top. Tapi kadang-kadang kita juga perlu sesekali jadi mustami, jadi pendengar gitu. Supaya kita ini juga dapat tambahan ilmu. Biasa jadi imam, sekali-sekali juga jadi makmum. Itu kan penting juga, sebab kalau kita ini tidak berusaha untuk mericas, ya belajar dari orang lain, kita ini tidak bisa bertambah apa yang menjadi wawasan dan apa yang menjadi pengalaman kita. Sehingga karena itu
upaya peningkatan diri itu harus kita lakukan dengan cara berbuat baik dan berkumpul bersama orang-orang yang baik. Sehingga karena itu maka pengaruh pergaulan juga penting ya. Banyak misalnya sebagian dari masyarakat yang dia sempat ketagihan narkoba misalnya ya, drug addicted gitu. Kemudian sudah sembuh. Nah, begitu pulang ya balik lagi ke selera asal karena ketemu dengan lingkungan lama yang mengajak dia kepada kebiasaan yang tidak baik itu. Karena itu maka agar kita ini menjadi baik dan istiqomah ya berusaha untuk berkumpul dengan orang yang baik. Tapi tidak berarti kemudian kita menjadi eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat yang lainnya juga. Sebab kita juga perlu kan untuk memperbanyak sahabat, memperbanyak kawan. Sehingga karena itu maka justru dengan bergaul dengan orang yang berbeda itu kita bisa menunjukkan ini loh, saya bisa kok menjadi lebih baik gitu. Sehingga karena itu jangan pernah merasa tua untuk belajar gitu, dan jangan malu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Karena biasanya kalau orang mencoba sesuatu yang baru itu kelihatan bodoh. Ya, kelihatan bodoh dan dia malu kelihatan bodoh, yang dengan itu dia memang betul-betul tidak tambah ilmu gitu. Sehingga saya pribadi misalnya dalam hal tertentu saya belajar dari anak saya, dan nggak apa-apa saya dimarah-marahin anak saya, nggak apa-apa. Bapak tuh bisa bahasa Inggris tapi kok begini aja nggak bisa misalnya. Kan semua komennya dalam bahasa Inggris, kalau nggak bisa bahasa Inggris saja terima aja, memang itu bagian dari proses belajar. Karena itu maka jangan malu untuk kita ini mencoba sesuatu yang baru, untuk mencoba menjadi lebih baik. Dan karena itu maka Ramadan ini adalah bulan di mana kita sudah berusaha melakukan perbaikan-perbaikan, dan mudah-mudahan setelah nanti kita menyempurnakan ibadah puasa kita berhari raya, kita menjadi newborn baby, itu bayi yang kembali dilahirkan, dan kemudian menjadi new human being, menjadi manusia baru, tentu dengan kualitas dan juga dengan kepribadian yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Prof. Mukti dan juga Pak Koko tadi atas penjelasannya ini. Benar-benar saya merasa sangat tercerahkan sekali, dan pemirsa juga tentu ini menjadi masukan yang sangat bermanfaat dan juga pencerahan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Koko dan juga Prof. Mukti, dan pemirsa TVMU juga terima kasih telah menyaksikan acara Kolak dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini, namun izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun kembali pemirsa. Paling enak berlibur pergi jalan-jalan saat cuaca cerah, matahari semakin naik. Mari bersama kita jadikan bulan suci Ramadan momen untuk rebranding menjadi lebih baik. Akhir kata, saya Vini Oliani bersama juga dengan Pak Koko dan juga Prof. Mukti serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.